Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama membahas salah satu jenis transformasi geometri. Ya, jadi salah satu jenis transformasi geometri yang akan kita bahas yaitu tentang pencerminan atau refleksi. Kalian sudah melakukan kegiatan ini ya, sudah sangat sering. Mau berangkat kemana saja pasti kalian melihat dulu ke cermin. Nah, kalian tanpa sadar, nah ketika melihat di cermin itu, bayangan kalian berubah tidak atau tetap? Tetap tentunya ya. Nah, kalau kalian amati, itu sampai melihat ke dasar yang cerminnya besar itu, nanti kalian akan bisa melihat salah satu sifat pencerminan, yaitu bahwa jarak antara benda nyata dengan bayangan ke cermin itu akan sama. Oke, kita mulai pembahasan mengenai pencerminan atau refleksi ya. Nah, ini si bola, ini cerminnya, maka ini bayangannya, sehingga jarak antara bola nyata ke cermin sama dengan jarak antara bayangan bola ke cermin. Dan garis yang menghubungkan antara benda nyata dengan bayangannya itu selalu tegak lurus terhadap cermin. Sifat ini penting untuk nanti agar kita tidak kesulitan dalam mencoba memecahkan permasalahan, khususnya permasalahan matematika mengenai pencerminan atau refleksi. Ya, ada beberapa jenis pencerminan yang akan kita bahas hari ini, terutama bagaimana membentuk matrik yang bersesuaian untuk jenis-jenis pencerminan. Misalnya, nah ini salah satu bentuk benda segitiga ya yang dicerminkan terhadap apa? Terhadap sumbu X. Jadi si sumbu X bertindak sebagai cermin, atau kata lain untuk sumbu X itu adalah apa? Garis dengan persamaan Y sama dengan 0. Itu kan? Nah, di sini kita lihat. Nanti kalian lengkapi ya, membuat tabel sendiri bahwa untuk koordinat A, perubahannya menjadi A aksen menjadi berapa. Kemudian B menjadi B aksen, C menjadi C aksen. Dan dari sana bisa terlihat pola, diharapkan kalian bisa membuat matrik yang bersesuaian untuk jenis pencerminan atau refleksi terhadap sumbu X. Ya, kita ambil contoh satu ini saja ya. Jadi misalkan tadi si A ya, kita lengkapi ya. Ini A, ini benda nyata gitu ya. N ya, ini bayangannya. Nah, untuk titik A, koordinatnya semula berapa? 2,4 ya. Ini 2,4. Ternyata bayangannya menjadi 2,-4. Oke, terus lengkapi titik B-nya semula berapa? 3,9 ya. 3,9. Oke, dia menjadi bayangannya berapa? 3,-9. Terus satu lagi titik C. Titik C-nya semula berkoordinat 5,6 ya. Dia menjadi 5,-6. Nah, ini sudah bisa terlihat ya. Apa yang berubahnya? Absisnya atau ordinatnya? Oke, ternyata yang berubahnya adalah ordinatnya. Semula 4 menjadi -4, 9 menjadi -9, 6 menjadi -6. Nah, dari sini kita bisa membuat suatu matrik yang bersesuaian. Jadi kalau X aksen ya aksen, ini untuk bayangan ya.
sama dengan matrik apa dikalikan matrik yang berisi X, Y. Nah, kita lihat. Yang X-nya kan tetap tuh. X berarti X aksennya sama dengan X. Jadi si X ini kali berapa supaya tetap X? Kali 1. 1 ditambah berapa supaya tetap X? Ditambah 0. Oh, berarti di sini mau tidak mau harus 0. 0 kali Y. Ya, di 1 kali X ditambah 0 kali Y. Hasilnya tetap X. Berarti X aksennya tetap sama dengan X. Di sini 2 sama dengan 2. 3 tetap 3. 5 tetap 5. Ya, sedangkan Y aksen, dia berubah jadi berlawanan tanda. Ya, berarti si X-nya tidak ada. Kalau X-nya tidak ada, berarti di sini untuk X-nya 0 ditambah ini Y-nya menjadi lawannya, berarti negatif 1. Nah, dari sini, oh jadi matrik yang bersesuaian dengan pencerminan terhadap sumbu X itu adalah matrik dengan elemen 1, 0, 0, negatif 1. Itu artinya kalau kita diminta menentukan bayangan titik atau bayangan garis atau bayangan benda yang lainnya, jika dicerminkan terhadap sumbu X, maka kita boleh menentukan bayangannya itu dengan menggunakan matrik 1, 0, 0, negatif 1. Kita lihat contoh ya. Misalkan diberikan titik P. Titik P berkoordinat 5, negatif 3 misalnya. Tentukan bayangan P jika dicerminkan terhadap sumbu X dengan menggunakan matrik. Oke. Karena diminta menggunakan matrik, maka di sini kita bisa menentukan P aksen itu sama dengan apa tadi? Matriknya. Kalau dicerminkan terhadap sumbu X berarti 1, 0, 0, negatif 1 dikali X, Y. X, Y-nya 5 dan negatif 3. Udah, tinggal kalikan. Ya, berarti ini sekaligus untuk supaya proses perkalian matrik kita tidak lupa. Ya, ini menghasilkan berapa? Oke, 5 dan 3. Jadi koordinat bayangan 5, negatif 3 jika dicerminkan terhadap sumbu X menghasilkan koordinat baru dengan koordinat 5, 3. Itu ya. Nah, untuk jenis-jenis pencerminan yang lain ini masih banyak ya. Gue harapkan nanti kalian bisa membuat matrik yang bersesuaiannya sendiri. Caranya sama ya seperti ini. Dilihat dulu koordinatnya yang berubah apa, baru kita bisa menentukan matrik yang bersesuaian dengan berbagai jenis refleksi. Ya, kita lihat di sini. Ini ada refleksi atau pencerminan terhadap sumbu Y. Nah, ini nanti kalian buat tabel lagi, kemudian bisa membuat matrik yang bersesuaiannya. Ya. Kemudian pencerminan terhadap apa nih? Terhadap titik asal. Ini kan. Kemudian refleksi lainnya diantaranya refleksi atau pencerminan terhadap ini garis Y sama dengan X. Ini kan ada bendanya, ada bayangannya ya. Kemudian ini pencerminan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Kemudian ada lagi jika cerminnya itu adalah garis-garis yang sejajar dengan sumbu Y. Misalnya ini nih. Ini cerminnya adalah garis dengan persamaan X sama dengan 2. Ini ada bendanya, ada bayangannya. Nah, silakan nanti kalian buat matrik yang bersesuaiannya ya. Kemudian ini adalah pencerminan terhadap garis yang sejajar dengan sumbu X. Atau ini cerminnya adalah garis dengan persamaan Y sama dengan 1. Ya.
Ibu yakin kalian bisa dengan mudah menentukan matrik-matrik yang bersesuaian untuk setiap jenis pencerminan. Oke. Ya, untuk pertemuan kali ini, kalau tidak ada yang ditanyakan, Ibu cukupkan sekian. Mudah-mudahan kalian dapat membentuk atau menyusun matrik yang bersesuaian untuk setiap jenis-jenis refleksi tadi ya. Dan nanti silahkan dicoba bentuk-bentuk soal mengenai refleksi. Oke, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.